Karena saat kita udah masuk, itu kita udah masuk programming. Ada namanya hypnoselling. Hypnoselling sama psychology of manipulation. Gimana pun caranya. Bahkan waktu itu saya sempat ditahan. Ditahan dari pagi sampai sore. Dan nggak boleh keluar. Itu biasanya nyantumin posisi, nyantumin gaji yang memang orang perusahaan biasa pun nggak nyantumin. Iqbal, ketemu lagi kita nih. Kali ini kita mau ngebahas job scam karena banyak banget ya teman-teman dari daerah ya. Dan gue juga pernah ngalamin sendiri ya. Gue datengin beberapa perusahaan job scam ya yang masih lokal lah, sebelum ada part-time job like and share kayak gitu-gitu kan. Nah, gue datengin dan gue ketemu salah seorang korban waktu itu nangis-nangis di halte busway dan dia ditipu. Gue ditipu kak. Gue dari daerah datang ke sini mau cari kerja, ternyata ditipu. Dan sekarang ada Iqbal di depan kita dan memang beliau ini sudah pernah masuk ke sana dan ditahan katanya dokumen KTP-nya. Oke, kita pengen tahu ceritanya seperti apa itu awal mulanya. Awal mulanya, jadi teman-teman untuk job scam ini biasanya mereka bergerilya di platform iklan ya, iklan berbayar atau yang gratis. Paling umum sih mereka main di Facebook Marketplace, sama di OLX. Nah, terus apa ya wujud aslinya? Nah, itu gimana tuh? Wujud aslinya itu mereka berubah-ubah kayak bunglon. Wah. Jadi ada kadang mereka mencatut brand kayak yang waktu saya alamin itu Yakiniku. Itu kan brand resto Jepang kan. Nah, brand resto Jepang namanya udah keren Yakiniku gitu. Nah, pas begitu kita dalamin, ternyata patternnya sama. Gitu. Nah, yang kedua itu biasanya di ekspedisi. Jadi job scam ini memang sengaja menyaring orang-orang yang memang lagi butuh urgent kerjaan dan mereka di titik poin desperate, putus asa. Dan untuk memuluskan needs-nya terpenuhi, itu pasti mereka pasang jebakan Batman dengan pelicin uang. Anda bayar sekian, langsung tanda tangan kontrak. Karena need-nya tadi itu memang urgent ya? Urgent. Jadi memang masuk akal ya? Iya, otomatis sebagai pencari kerja kita pengen cepat ya berarti? Akan melakukan 1001 cara untuk bisa memang keterima kerja. Dan itu jadi sasaran empuk bagi mereka. Oke. Jadi saat kita tergiring dengan perkataan dan tindak-tanduknya mereka, itu pasti udah jadi sasaran empuk. Dan berakhir pas kita udah keluar dari kantor mereka penyesalannya karena saat kita udah masuk, itu kita udah masuk programming. Ada namanya hypnoselling. Hypnoselling sama psychology of manipulation. Jadi orang dituntun, dimanipulasi, seolah-olah mereka mengikuti apa yang mereka inginkan. Jadi kayak jawaban-jawaban kayak Anda bersedia? Iya. Nah, jadi Anda kan setuju. Sudah ada jadi digiring. Ya? Jadi digiring. Ada namanya prinsip kalau dalam dunia psikologi pikiran itu kasih orang 10 jawaban iya dan mereka akan mengikuti. Makanya mereka akan selalu menggiring dengan setuju, iya, setuju, iya. Pokoknya mereka akan terus meng-cross-selling pertanyaan iya, setuju sampai 10 kali. Nah, ketika udah setuju, Anda udah masuk jebakan. Udah masuk jebakan Batman itu. Udah masuk jebakan Batman. Nah, akhirnya akan memaksa nge-push Anda untuk keluar uang. Dan saat Anda tidak mau, pasti akan ada istilahnya kontak verbal frontal. Gimana cara si HRD ini misalnya, saya nggak ada uang kak, atau misalnya, saya nggak mau di tempat ini kak gitu. Mereka akan tetap push calon karyawan ini untuk bisa tetap masuk, gimana pun caranya. Bahkan waktu itu saya sempat ditahan dari pagi sampai sore dan nggak boleh keluar. Ditahan dari pagi sampai sore? Iya, nggak boleh keluar. Alasannya apa ini kita? Karena waktu itu posisi saya memang butuh pekerjaan kan waktu itu. Emang lagi kosong. Nah, saya tinggal punya uang itu di kantong saku ada 200.000. Tapi gak saya bilang ada 200.000 gak. Jadi Mas waktu itu datang ke
Perusahaan apa itu? Waktu itu perusahaan basisnya FNB, FNB. Jepang. Kantornya ini seperti apa rupanya, Kantornya, fisiknya ini? Biasanya mereka mainnya ruko. Dan Ruko? ruko itu biasanya sewa sebulan atau 2 bulan. Nanti pindah lagi dengan nama baru. Oh gitu. Jadi pas begitu, jadi formatnya mereka itu biasanya kalau di iklan itu biasanya nyantumin posisi, nyantumin gaji yang memang orang perusahaan biasa pun gak nyantumin. Nah mereka kan nyantumin kayak UMR Jakarta 5,6. Nah mereka lebihin kayak 6 atau misal 5,8 atau 6,3 gitu. Nah itu udah pasti scam. Oh, scam itu. Udah pasti scam. Karena apa? Ciri-cirinya itu scam pasti udah. Jadi kalau Gaji-gaji misal perusahaan yang benar itu mengeluarkan gaji itu pakai surat. Pakai surat dengan koper resmi ya. Kayak misal saya dapat tawaran kerja di perusahaan timah. Itu pasti ada nama PT timahnya, jalannya di mana, terus SK-nya keluar. Anggarannya untuk gaji sekian, fasilitas sekian, sekian. Itu baru resmi. Nah, tapi kalau scam itu biasanya mereka langsung ngebid high tinggi tanpa penjelasan rincian apa itu gitu. Itu di iklan itu langsung gaji pokok sekian. Gaji pokok sekian. Nggak masuk akal juga itu. Iya, dapat benefit plus tunjangan lain gitu ya. Kayak tempat, terus makan gitu. Jam sostek. Nah, zaman dulu tuh ada gitu. Jadi kayak dikasih BPJS gitu. Iya, BPJS. Ini perusahaan surga banget gitu. Kayak Bonafit banget gitu. Nah, padahal itu scam. Jadi emang sarangnya mereka membidik orang-orang yang memang butuh pekerjaan itu. Sebetulnya bukan tidak ada pekerjaan. Paling yang saya garis bawahi di sini teman-teman pencari kerja itu skillnya yang nggak match. Nggak match skill. Jadi kayak misal sebetulnya pekerjaan itu banyak ya. Lowongan pekerjaan itu banyak, cuma skill permintaan yang teman-teman bawa di sini nggak match dengan permintaan pasar. Oke. Jadi banyak kita sekolah belajar tentang misal belajar A, itu udah nggak relevan lagi di tahun berikutnya. Iya. Benar. Jadi pas begitu kita sekolah, kita harus belajar juga soft skill. Berarti kurikulum kita bermasalah dong? Bermasalah, sangat bermasalah sekali. Sangat bermasalah. Dan itu saya sadari puas ketika sekolah. Iya. Di kelas waktu itu saya ikut organisasi, kebetulan aktif di Paskibra dan Pramuka. Saya udah menyadari bahwa saya sedang mempelajari sebuah kotoran gitu. Iya. Artinya Kotor. This is a shit gitu. Oke. Sekolah itu sampah gitu. Dalam Sekolah itu sampah. Sekolah itu sampah. Dalam artian pas begitu saya sekolah, saya pasti bingung mau ngapain. Jadi sekolah ini tidak membuat ini daya nalar kritik. Iya. Jadi saya langsung berpikir ketika selesai sekolah saya ngapain gitu. Terus skill saya apa gitu. Apa yang saya punya sehingga orang mau bayar saya gitu. Betul. Dan saya perhatiin di market atau di job desk kayak platform apapun itu pasti kayak Anda harus bisa bahasa Inggris, Anda harus bisa bahasa Mandarin. Itu dapat high istilahnya pembayaran tinggi. Dan itu match ketika kita tes anak-anak SMA untuk ngucapin kayak greeting aja belepotan. Atau bahkan mungkin ngobrol conversation singkat dengan orang asing pun gengsi, malu gitu. Kayak misal, hello, good morning sir, nice to meet you. My name is Iqbal Musalim, I'm from Jakarta, Indonesia. And you, how about you? Gitu. Padahal bisa, tapi nggak punya mental. Nggak punya mentalitas kepercayaan diri. Itu kalau misal kita udah jadi soft skill, itu lumayan. Betul. Kita punya keahlian bahasa asing itu bisa 10 juta, 15 juta. Iya. Hanya bahasa asing doang. Bahkan orang-orang kayak misal basisnya yang ada di PIK, itu banyak orang Chinese Mandarin yang memang butuh translator kayak Mandarin. Itu dibayar 15 juta, bahkan 20 juta. Gua tahu itu. Nah, itu emang segitu, skillnya kan, skillnya. Jadi mahal bukan masalah tidak ada pekerjaan, tapi skill setnya nggak relevan. Skill setnya nggak relevan. Nggak relevan. Kita cuma dikasih kalau kata Rockefeller itu saya hanya butuh orang-orang yang patuh. Wah. Tidak terlalu pintar nggak apa-apa. Nah, ini menarik nih. Kenapa di SD itu ada lonceng? Nah, itu untuk teng gitu. Istilahnya kalau dalam waktu kerja waktunya masuk. Oh gitu. Itu ada hubungannya dengan Rockefeller? Ada, Pak. Jadi sistem sekolah itu sebetulnya dibuat oleh Rockefeller. Jadi standar oil namanya. Makanya standar.
Makanya orang-orang sekolah, orang-orang yang ini itu dibuatnya standar. Oh gitu. Saya cuma butuh Anda patuh, tidak terlalu pintar, gak apa-apa. Oke. Terus dikasih nilai. Nah, nilai itu sebetulnya untuk mensugesti. Mensugesti bahwa refleksi lah. Oke. Seberapa bagus atau buruk saya. Padahal sebetulnya bukan dari nilainya, tapi dari KPI-nya. KPI. KPI itu kayak target Anda tercapai bisa atau enggaknya. Hmm. Nah, kalau bisa atau enggaknya, nah itu baru bagus. Jadi bukan nilainya. Hmm. Karena saat dikasih nilai itu mempengaruhi ke psikologis. Hmm. Ke psikologis. Dan itu akan berpengaruh, kita akan dituntut sempurna. Padahal di kehidupan nyata tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang setuju. sempurna. Bahkan kita harus masih membutuhkan orang lain. Hmm. Jadi akan ada satu sisi di mana kita unggul di satu bidang, orang lain menutupi bidang kekurangan kita, dan kita menutupi kekurangan orang Iya, lain. makanya ada yang bilang lu jangan ngajarin monyet berenang gitu kan. Iya. Monyet itu bisa naik gitu kan. Iya. Benar nggak sih itu? Bisa. Heeh. Tapi untuk berenang nggak bisa. Iya ya. Benar. Jadi gitu. Ada memang beberapa hal di sekolah. Jadi kan dulu waktu itu Rockefeller punya perusahaan namanya Standard Oil. Standard Oil ya. Jadi Apa agendanya itu? agenda dari Standard Oil itu sebetulnya di mana awal mula sekolah muncul. Oh iya benar. Jadi pas begitu ini Rockefeller butuh karyawan, butuh pekerja nih. Nah, gimana supaya pekerja ini patuh? Makanya dibikinlah kurikulum. Kurikulum. Yaitu disebut standar. Standar. Jadi pernyataan Pak Profesor Rockefeller itu, saya hanya membutuhkan orang yang patuh, tidak pintar, tidak apa-apa. Karena saat mereka pintar, mereka akan berontak. Betul. Akan melawan. Makanya dia nggak dikasih ini ya, Iya. kepintaran itu ya. Iya. Harus dibikin patuh. Iya. Bahkan saya selalu jadi kan mirroring lah. Mirroring dalam artian ya, ke sejarah. Kayak Henry Ford, terus orang-orang dulu yang memang sebetulnya esensinya bukan di sekolahnya, tapi di continuous-nya. Continuous learning sama improving-nya. Jadi teman-teman yang di sini bukan berarti selesai sekolah selesai belajar, tetap kontinuitas kita untuk belajar, untuk improve tetap lanjut. Nggak ada batasnya ya? Nggak ada batasnya, bahkan sampai kita mati. Kan kata Rasul juga tuntutlah ilmu dari sejak kamu lahir sampai Yang lahap. Oh, benar. Nah, ketika kita merasa selesai sekolah, selesai belajar, disitulah dead end-nya kita, mati. Mati dalam artian skill kita gak ada, pengetahuan kita nggak relevan. Akhirnya ketika kita masuk ke dunia nyata, kita udah tersungkur duluan. Oh, berarti scam job ini masuk karena dia ada demand-nya. Ada. Yang tadi itu yang dari kurikulum udah bermasalah, Iya. mengeluarkan output SDM seperti ini. Iya. Oke, pasar gue nih gitu. Iya. Nah, inilah yang dicari sama mereka. Jadi ketika job scam ini tahu celahnya, mereka bergerak. Masuk di situ. Masuk. Menusuk langsung nusuk dalam. Oh, berarti dia sudah mengamati ya. Udah mengamati. Mereka tahu celahnya. Udah tahu celah, ditusuk paling dalam. Dan itu sekali istilahnya satu orang satu interview itu datang 50 orang per orang dikali 2 juta aja. Buset, udah dapat dah. berapa? Banyak juga tuh. Dan itu cycle-nya ganti-ganti per minggu. Seperti apa itu? Jadi kayak mereka itu Buka lowongan apa gitu? buka lowongan apa? Nanti nama perusahaannya beda. Jadi kayak mereka semacam outsourcing. Dan ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman ketika dapat job scam. Itu pasti mereka nyantumin bertemu dengan ibu siapa, bapak siapa. Iya benar tuh. Itu harus Jadi ketika harap hadir jam sekian, naik busway, turun di sini, ketemu bapak atau ibu ini, jika akan hadir konfirmasi iya. Nah ini udah masuk programnya dari sejak kita Program sudah masuk di situ. Iya. Dan dia naik busway dari sini ke sini, turun di sini, Nah, di halte ini, itu sampai ketemu bapak ini. Ya, itu sampai didetailin sama mereka. Karena apa? Untuk mensugesti program pertama masuk. Ketika misal saya akan hadir, iya. Nah, itu udah satu iya kan. Berarti kan otomatis rekan-rekan akan menyiapkan, saya harus tampil rapi, bawa berkas, terus prepare lah. Nah, ketika mengikuti instruksi yang ada di chat itu, otomatis udah kedua, step kedua udah masuk. Pas ketiga, nanti langsung di brainwash. Sama di hypnoselling. Hypnoselling tentang diiming-imingi sesuatu yang memang rekan-rekan dapatkan ya. Kayak posisi-posisi strategis, posisi-posisi mentereng,
jarang ngambil posisi yang memang entry level. Biasanya mereka ngambil posisi di tengah. Iya. Kayak customer service, assistant manager. Itu kan enak. Nama-nama keren kan? Nama-nama keren. Itu label-label keren gitu. Itu sengaja. Karena kan orang Indonesia itu latah. Bisa mengucapkan sesuatu tapi tidak tahu arti yang diucapkan. Itu masalah PR. Sok keren gitu. Iya. Jadi namanya apa ya? Linguistik kita itu masih payah. Masih payah. Jadi kita bisa mengucapkan sebuah kata yang keren, tapi tidak tahu arti yang kita ucapin itu apa. Cuman pengen terlihat keren aja gitu ya. Jadi kayak ikut-ikutan. Iya, jadi kayak kalau orang nyebur ke sumur, ya kita nyebur ke sumur juga. Customer service gitu, call center gitu kan. Iya. Padahal apa itu? Pasti bengong. Pasti bengong. Job desk-nya apa? Dia nggak tahu. Jadi kita cuma ikut-ikutan doang. Ada dan memang di posisi ketika memang kita mengucapkan sesuatu, kita tahu itu biasanya orang yang belajar. Intelek gitu. Nah, ketika udah itu biasanya mereka nanti akan menggiring untuk kamu mau pilih apa, dikasih fasilitas apa, siap kerja kapan, dan akhirnya di closing akhir ada kalimat siap kerja kapan di situ. Siap kerja kapan. Itu kalau dalam Hebrew Selling itu tingkat apa itu kalau udah seperti itu? Itu udah mengarah ke hot button. Hot button antara dia mau closing. Tinggal klik itu ya. Ketika misal, iya saya mau kerja, nah itu udah pasti langsung dibelokin nanti. Nah, supaya kamu bisa kerja, kamu harus bayar sekian untuk proses lamaran kamu. Dan langsung tanda tangan kontrak, kami langsung antar ke lokasi. Nyatanya tidak terjadi. Dan itu setiap ketika kita setuju, itu langsung dipoto, itu langsung ditunjukin ke kita tuh. Ini udah berhasil diantar. Padahal tidak diantar. Itu cuma disuruh keluar dari ruko. Berkas apa itu? Berkas kayak misal ada orang yang memang udah terseret, udah tergiring, udah disebutnya udah bayar 2 juta atau 2,5 juta dan dipoto. Ini orang udah berhasil mau tanda tangan kontrak, lagi nunggu di depan. Padahal itu enggak, itu nanti ditinggal. Jadi supaya yang masih ragu-ragu yakin sama dia. Dan itu banyak. Benar-benar terorganisir ya? Terorganisir. Dan rata-rata mereka maksa. Maksa dalam arti menekan. Telepon siapa dulu, pinjam ke siapa dulu harus ada. Di hari itu juga. Karena dia udah ke brainwash. Iya. Wah, gue kerja gitu. Iya. Dan yang paling parah waktu itu di Cengkareng kalau nggak salah. Di Cengkareng? Ya di Cengkareng hampir sama. Jadi mereka memang ketika kita udah mengiyakan ke hot button, mereka akan langsung oke, kamu harus bayar sekian untuk dapat seragam, fasilitas kerja, jabatan kerja, dan tanda tangan kontrak. Nah, ketika itu pasti ketika memang kita orang yang terbatas, dalam artian punya uang tinggal pas-pasan, itu pasti ditahan. Ditahan dan dijagain, nggak boleh kemana-mana. Kalau nggak terbatas? Kalau nggak terbatas, biasanya mereka langsung transfer bayar atas nama pribadi. Cepat itu? Iya, atas nama pribadi. Rekening itu atas nama pribadi? Atas nama pribadi. Oke, tahan dulu. Oke, gue lupa tadi mau nanya apa ya. Oke, berarti agendanya, waduh, benar-benar ini ya, sudah terstruktur dengan baik berarti. Berarti bisa dilacak nggak tuh? Bisa. Jadi teman-teman yang terkena scam job itu biasanya bukti chat itu nanti tinggal di screenshot aja, dicetak, terus riwayat transfernya juga dicetak, nanti bisa dilaporin ke polisi. Gue pernah lihat itu bro di TikTok, pokoknya penipuan gitu. Jadi si bank ini kan punya otorisasi untuk mengembalikan uang itu. Jadi dia LP langsung bawa, nih gue ditipu sama orang ini, ditelepon. Nasabah itu kan sama nasabah di situ kan BRI dipertemukan, tapi ngeles ya, bukan penipuan, cuman balik sih dan ya tetap balik karena bisa di tracking. Tetap bisa di tracking selama kita punya bukti utuh ya. Jadi setiap chat kita sebelum kita blok itu di screenshot dulu, langsung dicetak. Nanti ketika ada proses hukum itu bisa diproses. Dan nama rekeningnya ketika nama pribadi bisa langsung diblokir. Oke, sekarang kita beralih ke mode otak ya. Tadi kan udah di foto-foto di depan ruko ini udah siap kerja segala macam itu. Itu orang kalau dalam posisi seperti itu, satu tertekan karena memang harus cepat dan pasti aktif ya otaknya, mau minjam ke siapa, kemana-kemana gitu ya. Dalam fase itu. Seharusnya kita ada namanya releasing.
Rilisingnya itu kita menenangkan diri dulu. Menenangkan diri dulu. Ini beneran kita bakal langsung kerja atau kita bakal dikadalin? Tapi dikasih kesempatan nggak sama itu? Dia kan pandai hypnoselling juga. Iya. Ketika orang menenangkan diri, apa yang dilakukan? Sepintar-pintarnya kadal berlari, dia jatuh juga. Oke. Kita kadalin balik. Oh gitu. Gimana caranya? Ini teman-teman yang sudah mungkin mau ngeprank coba atau mau gimana nanti? Jadi kalau misal ngadepinnya orang seperti itu. Ngadepin orang seperti itu, biasanya saya kerjain balik ya. Saya biasa datang. Saya cuma senyum-senyum ya gitu. Nah, pas begitu transaksi jabatan apa sampai jelasin sampai apa, looping aja. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau PT yang benar itu nama rekeningnya atas nama PT, bukan atas nama pribadi. Nah, mereka akan langsung dipensif karena udah ketahuan salahnya. Oke. Jadi pastikan ketika memang kita akan bekerja dan bentuk pekerjaan apapun sebetulnya tidak ada yang berbayar, semuanya gratis. Jadi mereka akan selalu minta bayaran dan bisa dipastikan ketika lowongan pekerjaan meminta uang itu pasti penipuan. Betul ya. Penipuan. Karena kita logikanya kan mau kerja kok bayar gitu kan. Iya. Karena sebetulnya kasihan sebetulnya. Saya terus terang orang yang bekerja itu kasihan. Mereka udah bikin kopi surat kerja itu misal 10 lembar kan udah keluar 300.000 kan? Iya. Belum kos untuk berangkat mereka, naik transportasinya, gitu. Beli bensin untuk apa gitu. Belum makan minumnya. Makan gitu. minum, pas begitu interview, dikerjain. Iya, kasihan banget ya. Kasihan. Jadi memang ada kita pasti make sure dulu kalau memang itu atas nama PT gitu. Dan kalaupun pekerjaan yang real itu, yang beneran itu tidak akan meminta uang sepeser pun, pasti gratis dalam proses interview apapun. Ya harusnya begitu. Dan ketika memang kita udah terlanjur nyemplung nih, kita tinggal pura-pura aja. Saya mau ke ATM, saya mau ke toilet, udah nggak tahan. Nah kita langsung lari 1000 langkah secepat mungkin. Dan jangan seperti saya dulu. Dulu saya diminta KTP asli. KTP asli. KTP asli ditahan. Jadi prepare se-prepare mungkin apapun yang bentuknya dokumen asli dan itu penting jangan pernah dikasih. Ketika mereka minta ijazah asli ataupun foto KTP asli itu jangan pernah dikasih. Motifnya apa? Nahan dokumen. Nah, nahan dokumen itu karena kan satu-satunya identitas berharga. Dan ketika kita nggak punya KTP kan banyak hal nggak bisa jalan. Contoh kalau misalnya rekan-rekan hidup di Jakarta, kayak misalnya kita mau masuk akses gedung atau apa kan, harus ada ini kan, KTP untuk ditukar sama ID. Nah, terus kalau misalnya kita ada verifikasi kayak mobile banking atau apapun kan, KTP. Nah, terus itu bisa disalahgunakan juga. Itu terjadi dengan saya sendiri. Jadi pas begitu bulan Juni 2021, saya KTP saya ditahan. Tiba-tiba ada yang ngehubungin. Ini dengan Mas Iqbal, betul jual iPhone. Saya langsung bengong. Jual iPhone apa? Saya dapat kontak KTP-nya, KTP saya. Bahwa Mas Iqbal jual iPhone. Saya udah transfer ke rekening dengan nominal 2,5 juta. Mana saya lihat. Dari nama rekening aja udah beda. Nama Iqbal Muzali, nama rekening nama orang lain. Oke. Jadi KTP saya disalahgunakan oleh orang ini untuk menipu lagi dengan jual beli transaksi iPhone. Itu udah 3 kali orang datang ke rumah saya nanyain handphonenya. Oh, ngeri itu. Ngeri. Iya, makanya pas begitu keluarga saya saya waktu itu lagi kerja di otomotif di penjualan mobil. Orang tua bilang, ini ada orang nyariin, katanya jual beli iPhone. Kaget kan? Kaget. Merugikan sekali. Iya. Jadi kan ketika kita udah dikadalin, udah job scam, mereka bertindak lagi. Jadi dia nahan ijazah, KTP itu ya. Langsung bisa nipu gitu. Nipu lagi. Identitas kita disalahgunakan untuk narik penipu lain lagi. Kayak misal kita beli handphone murah, beli kan ketika orang beli iPhone gengsinya tinggi kan. Nah, ini dikasih harga murah dengan iming-iming biasanya anak mereka sakit
Jadi mereka akan menggunakan titik lemah manusia, emosi titik lemah manusia, rasa iba manusia. Iya, Nah, benar. rasa iba itu akan dimanfaatkan, dieksploitasi sama mereka. Jadi kayak misalnya anak mereka mau dioperasi, anak mereka sakit, gitu, butuh Iya. dana cepat gitu. Mereka akan jual iPhone-nya, padahal itu jebakan. Jebakan. Kalau kakaknya mau bantu, saya jual murah. Nah, disinilah orang ketika ada kata murah, itu yang pertama waktu itu orang Majalengka, anak sekolah kelas 2 SMA. Jadi Dia- ada yang ngechat gitu tiba-tiba, oh anak saya sakit gitu, ini saya punya iPhone, saya mau jual murah aja gitu. Ya. Iba. Iba. Terus? Nah, KTP saya digunakan oleh si oknum ini untuk menipu anak SMA. Dan dia bayar full payment. Gila ya. Nah, pas Sekejam itu. besoknya anak SMK ini datang ke rumah saya dari Majalengka ke Bandung. Ke alamat KTP. Iya, ke alamat KTP saya. Saya kaget. Ini dengan Mas Iqbal, iya saya sendiri. Mas, mana HP saya? HP yang mana? Saya nggak jual handphone. Ini chatnya langsung ditunjukin. Ini bukan saya, kata saya. Ini orang yang menyalahgunakan identitas saya. Itu satu. Yang kedua orang Depok. Sama. Itu modusnya apa? HP Modusnya juga? sama. HP juga. KTP saya disalahgunakan. Kenapa HP? Kenapa nggak apa namanya itu Karena alat berat gitu? handphone itu sekarang jadi alat primer. Jadi Oh. barang primer yang digunakan semua orang. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Terus dengan harga reguler pasaran kan lebih mahal. Mereka jual under pasaran. Under pasaran dengan iming-iming yang tadi. Barangnya iPhone. Kayak orang-orang pengen kan punya Iya. iPhone, terus ini ada barang murah nih. Harga gitu. murah. Kenapa orang percaya? Keren godain nama saya. Oh. Nama saya. Orang pas begitu lihat chat, nama saya muncul. Ada reputasi kan? Ada rekam orang jejak. ngecek di IG mungkin di Iya. apa? Oh, ini bener ini gitu ya. Ya, yang dicek rekam jejak saya gitu. Tapi pas begitu rekam jejak saya tidak ada hubungannya dengan iPhone, mereka di push. Di push supaya cepat closing, cepat transfer. Makanya saya selalu bilang, sebelum apa-apa terjadi, pastikan namanya sesuai nggak dengan nama KTP. Kalau tidak sesuai berarti identitas saya disalahgunakan. Terus kedua, cek di bio Instagram saya atau misal riwayat digital saya, ada nggak saya jual iPhone. Yang terbaru aja. Kalau Iya. tidak ada, pasti itu orang lain. Dan Kacau. itu 3 orang. 1 orang Majalengka, 2 orang Depok, 3 orang Sukabumi. Ini maksudnya penipunya 1 orang, Iya. tapi korbannya banyak. Banyak. Di mana-mana. Iya. Jadi makanya lebih aware untuk jaga dokumen asli. Jangan sampai dikasih ke siapapun. Waktu itu memang saya udah terjebak gitu. Terjebak dalam artian saya dengan polosnya ngasih KTP itu. Dengan Ada tekanan nggak waktu itu? tekanan, kalau saya itu prinsipnya orang itu terbayar tua ya. Apa Selama tuh? saya tidak melakukan dan tidak merugikan orang lain, bagi saya akan selalu ada balasan. Jadi kalau memang nama saya dicatat atau misalnya saya disalahgunakan, dengan sendirinya orang itu akan hancur sendiri. Tapi bagaimana kalau kita nggak bisa menemuin orangnya? Prinsipnya saya selalu peringatin di awal. Jadi ada memang beberapa customer yang memang nggak jadi. Jadi kan yang 3 ini udah kejeblos masuk kan, udah masuk tangkapan Batman, udah kecemplung. Ada beberapa lagi yang dia targetin, kurang lebih 4 orang, itu make sure dulu ke saya. Karena kan pas begitu cek di sosial media, dia langsung direct ke kontak pribadi saya kan. Dia mastiin, kakak betul jual iPhone? Enggak, kata saya. Kakak jual segini? Enggak ada. Coba screenshot riwayat percakapannya, ini penipu. Nggak jadi transaksi? 4 orang ini selamat. Jadi make sure ketika memang ini, makanya pas begitu itu terjadi, saya langsung buat surat laporan. Pertama surat laporan kehilangan identitas disalahgunakan. Yang kedua buat laporan memang secara hukum untuk diproses. Dan akhirnya minta untuk dibekukan rekeningnya. Bisa begitu ya? Bisa. Karena memang harus cepat. Kalau nggak cepat, Keburu ditarik ya? Oh, Jadi oke. kurang dari 1 kali 24 jam, begitu ada bukti, di screenshot, dicetak, kasih ke kepolisian, bikin laporan berita acara. Oke, berarti dia harus ngelapor ke polisi bahwa beneran ini terjadi penipuan. Jadi Dan udah cross check kepada
yang punya identitas asli, dia memang nggak punya bisnis iPhone gitu ya. Oke. Jadi memang istilahnya orang dengan problematika sekarang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Bahkan sampai menikam saudaranya sendiri. Oke, kita coba ulik-ulik sedikit ya. Ini ada celah nggak sih mereka, maksudnya dia kan berbisnis ya, walaupun scam ya, industri scam ya jadi bisnisnya. Iya. Rawan. Gimana ini kalau pola-pola seperti ini terus ada dan masuk terus? Kalau menurut saya Karena minim literasi itu dia sudah rendah kayak gitu. penting untuk membangun kesadaran sama mengedukasi. Mengedukasi istilahnya membangun kesadaran itu dalam artian ketika kita punya sebuah tindak istilahnya mengalami penipuan, itu langsung speak up. Speak up dalam artian menyebar atau tidaknya itu akan dengan sendirinya tercover, ada vibrasinya riwayat, ada riwayat. Karena setiap apa yang kita tulis, setiap apa yang kita buat itu akan jadi sebuah resonansi. Jadi setiap apa yang kita ucapkan, apa yang kita bikin di video ataupun yang kita tulis gitu, itu akan jadi sebuah resonansi dan saat orang akan terjerembab itu bisa selamat. Bisa selamat ya. Dan penting juga istilahnya mengenali pattern-patternnya mereka, karena mereka berganti terus. Dan yang bisa ngebongkar ini adalah orang yang pernah masuk ke dalam. Dan saya pun sendiri pernah itu. Dan sampai saya kerjain juga, saya rekam. Wah, seru. Iya, pasti akan ada ancaman ketika memang kita mereka sangat overprotective. Ketika kita naruh handphone di saku itu pasti langsung berpikir direkam, padahal kita cuma naruh handphone di saku doang. Betul. Karena mereka pun takut gitu. Wajahnya terekspos. Makanya selalu pakai masker. Selalu pakai masker. Dan mereka pengamanannya juga lumayan proper gitu, kayak kantor-kantor pada umumnya ada security-nya gitu. Itu cuma fake doang. Fake di kontrak. Padahal dia bukan security itu. Di kontrak doang, kayak orang bayaran. Kayak dibayar untuk jangka waktu tertentu, tapi jagain gue ya. Pernah waktu itu saya balik lagi kan buat ngambil KTP. Terus saya tanya dong tetangga rukonya, tetangga ruko kiri kanannya. Gimana Pak, yang punya kantor ini dulu, apa istilahnya komunikatif atau terbuka nggak sama ruko yang di sebelahnya? Enggak. Security-nya aja galak, sering berantem katanya. Waktu itu berantem sama pemilik ruko sebelah. Berarti kalau ada yang tidak terbuka, tertutup begitu, diduga keras, ini bisnisnya macam apa? Iya, itu pasti penipuan. Kok dia berani dia buka ruko sampai-sampai kan rame kan di situ ya? Iya, karena mereka istilahnya begitu ketahuan modusnya, begitu ketahuan meresahkan, itu pasti langsung cabut. Pasti di situ rame, terus ada yang itu gua ketipu sama ruko yang itu tuh, ruko yang itu gitu. Karena bagi mereka ketika kita udah keungkap, itu bukan jadi lahan basah lagi. Mereka pindah ke yang memang agak sepi rukonya. Makanya mereka pindah-pindah. Bahkan yang saya sering mapping itu biasanya wilayah-wilayah kayak Jakarta Barat, Jakarta Timur, PGC. Iya, pokoknya M, Grogol tuh. Wilayah-wilayah yang memang jarang. Yang dia mappingnya gini, yang dekat dengan busway biasanya. Iya. Ya nggak sih? Iya. Biar gampang. Turun di halte busway Grogol, Petamburan misalnya kan. Gedung ada di sebelah ini, di kaca ini, ya nggak sih? Iya. Nah, aku tahu tuh. Di gambar detail seperti itu. Memang mereka nyasarnya begitu. Iya. Jadi lokasi memang strategis dengan transportasi publik. Karena akan banyak diakses. Iya. Supaya memudahkan akses. Yang kedua, tawaran menggiurkan mereka yang tidak bisa ditolak oleh semua orang. Karena ibarat sebuah orang fresh graduate yang belum skillnya mumpuni dikasih tawaran 5,8 atau 0,3 langsung diambil. Langsung membabi buta pasti diambil. Dan pasti akan ngomong ke emaknya, ini gue keterima kerja, pokoknya gue kasih duit nih sekarang 300.000 pokoknya nih gitu. Nah, dan setelah itu Anda tepok jidat. Tepuk jidat. Terima kasih. Ya, kita tunggu info selanjutnya ya. Iya. Langsung sopan dia. Silakan ya. Gitu. Dan ini terjadi juga dengan istilahnya perekrutan anggota sipil TNI Polri sama. Ada juga? Ada oknum. Jadi kayak
Anda siapin 20 atau 100 juta pasti diterima jadi TNI atau Polri. Itu ada juga prakteknya di lingkungan. Tapi beneran masuk itu? Enggak. Enggak masuk. Cuma dikadalin dong. Waduh. Orang sampai jual sawah, jual aset 500 juta. Iya lagi tuh 400 di juta. kampung gue ada yang kayak begitu. Itu sama kejadian. Ada yang Jadi- gagal jadi tentara itu Iya, ada tuh. karena memang itu biasanya orang dalam juga yang main. Orang proyek sampingan orang dalam. Berarti banyak oknum ya. Oknum. Jadi Ngeri. lebih aware aja. Pokoknya segala sesuatu yang memang minta duit duluan tanpa kita dapat langsung jangan pernah dikasih. Ciri-cirinya ya. Dan sekarang kan ada dana-dana bansos dari pemerintah, terus harus keluar duit juga tuh. Iya. Ada oknum-oknum kayak begitu. Ya, nah itu sebetulnya istilahnya orang Indonesia itu dari atas maling ke bawahnya juga maling. Jadi ibarat sebuah potongan kue utuh, dari atas itu utuh, ke Ya. bawahnya jadi tinggal separuh. Nah, sekarang gini ya, dia melihat banget pattern-pattern di Indonesia kan. Apakah benar bisa diduga keras bahwa pemain-pemain ini memang bermarkas di Indonesia? Orang-orang Indonesia juga tuh. Kalau untuk seperti ini iya, Iya, orang yang masih karena dia tahu banget patternnya Iya. yang Indonesia nggak suka baca, diiming-iming gaji segini mau gitu. masih orang Indonesia. Oh ini celah nih, gue masuk ah. Gitu. Tapi untuk kasus-kasus kayak pekerjaan human trafficking sama jual beli organ itu biasanya luar. Luar. Jual beli organ, human trafficking itu biasanya luar. Biasanya dia akan minta kita jadi customer service ataupun admin. Tapi pas sampai sana jadi dijual. Organnya dijual. Iya, dijual. Mengerikan sekali. Jadi ada istilahnya kan dulu based on pengalaman ya. Saya pernah masuk kan di lini bisnisnya mereka. Itu dari Kamboja. Pernah ke Kamboja? Enggak. Jadi kantornya ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Jakarta Selatan. Jadi setiap orang itu dikasih target. Target apa tuh? Target customer yang close. Maksudnya dia nyari orang. Nyari orang. Oh, nah, iya? misal dapat 3. Nah, itu pasti aman. Kantornya ada di Jaksel, itu kan tempat elit itu. Ya. Oke, dia dapat orang. Nah, ketika dapat orang dia dapat bonus juga. Oh. Tapi ketika kalau misal kantornya di Kamboja itu beda lagi. Dia nggak dapat orang, udah pasti dia organ dia yang akan disasar. Berarti Otomatis. kalau dia dapat satu kepala nih dikirim keluar gitu. Berapa fee-nya itu kalau waktu itu? Fee-nya lumayan, $1.000. $1.000 kan 15-an juta itu Iya, ya? 15. 15-an ya? Dan itu pasti diiming-iminginnya sama. Jadi pasti ada lengkap, makan dijamin, kos nyaman, AC, pokoknya hal-hal yang memang memanjakan banget lah. Targetnya? Targetnya ya orang-orang yang memang istilahnya Butuh kerjaan. entry level. Entry level. Orang-orang yang memang kurang teredukasi. Bahkan Sama yang memang membutuhkan pekerjaan. ada juga yang sarjana kena juga tuh. Ada. Karena mereka istilahnya minim pergaulan, minim informasi. Karena kan ada jebakan di balik sarjana. Jebakan di balik sarjana karena mereka merasa punya titel kan. Punya titel jadi Punya titel. ngapain gua kerja bawah gitu ya kan? Jadi ada unsur pride yang memang egonya tinggi. Pride lagi ya. Ada pride memang. Nah, pride inilah yang mereka tusuk gitu. Oke, masuk lagi di situ di celahnya itu. Pride Jadi sarjana. Pride sarjana. Jadi tetap pada akhirnya pride ini akan selalu dimainkan sama mereka. Iya, kayak Timothy juga pesan ke Big Mo itu waktu itu, pride ini jangan ada loh, bahaya loh ini. Kalau misal pride ini dimanipulasi gampang banget. Pride, ego gampang banget. Gampang itu. Emang kita kan punya ajaran juga dari ustadz kiai gitu, jangan ego, jangan sombong gitu. Selalu gelas kosong gitu. Jangan angkuh gitu. Iya. Karena apa? Karena istilahnya lu siapa? Gue sarjana. Sarjana gue. Lu masih tamatan SMA, ngapain ngasih itu ke gue? Jadi ada rasa memang dia merasa paling tinggi. Nah, inilah merasa yang paling tinggi inilah yang menjadi problem orang. Berarti segala bentuk apa ya perilaku kita, terus mindset kita seperti pride tadi,
Ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang brengsek ini, yang scam ini ya. Iya, itu langsung tembak dalam, langsung menusuk. Langsung direkrut, disuruh datang ke kantor mewah gitu untuk kerja di luar. Orang kan ngeliat kantornya, wow, ini bener ya. Jadi percaya. Padahal aslinya enggak. Aslinya rata-rata biasanya kalau enggak human trafficking biasanya jual organ. Jual organ. Kalau enggak di organ biasanya ya adalah kekerasan. Kalau misalnya udah terbang ya. Kalau misalnya udah terbang. Kan disuruh job scam juga di sana. Isu-isunya seperti itu, disuruh masih, nipu jadi, juga. Kalau udah di sana sama kayak misal yang tadinya kita customer service jadi admin judi online. Judi online. Kalau gitu. nggak judi online biasanya lob scam. Lob scam dalam artian kita menawarkan cewek-cewek model-model cantik, padahal itu akun verify orang lain dijadiin ini. Jadi kayak semacam dating app tapi fake gitu. Gitu. Jadi ketika mereka udah bayar, udah transaksi, ceweknya nggak pernah ditemuin. Jadi kayak misal si talent ini nih nyiapin foto, misal kita yang nyari nih cowok, nah si talent ini nyiapin 30 foto cewek, semuanya cantik-cantik. Itu buat bahan itu. Nah, udah bahan. Nah ketika ada yang cocok, nah kenal lah. Jadi ketika saya cocok dengan ini, klik. Nah untuk bisa ketemu sama ini harus bayar dulu membership kan. Membership sekian ya. Disebutin bisa 400 atau $500. Udah. Nah, terus harus upgrade lagi ke VIP 1, VIP 2, VIP 3. Nah, ketika udah habis banyak, dating apps ya. langsung di-blok. Oke, berarti scamnya di situ. Iya. Nah, berarti memang pemikiran kita harus diasah ya, maksudnya harus benar-benar terbuka, open minded lah. Iya, skeptis lah ya. Ada tawaran-tawaran begini, gaji tinggi gitu, nggak bisa langsung percaya kan. Kadang orang selalu ngejok dalam artian mau nggak gaji tinggi, tapi nyobain racun. Apa? Nyobain apa? Nyobain racun buat kimia. Langsung mati lah. Iya, benar. Iya, benar itu, langsung mati. Dan ketika orang gaji tinggi, dia nggak cross check dulu ya? Iya, nggak cross check. Jarang. Orang lebih ke apa ya? Jadi yang dimainkan sama mereka itu flying feel enjoyment-nya. Apa tuh? Ilusi kayak ilusi apa ya? Kesenangan semu. Seolah-olah dia akan nerima gaji segitu, padahal bullshit semua itu. Bullshit. This is bullshit. Makanya saya udah tahu ini bullshit, langsung mundur. Mundur perlahan, langsung ganti haluan. Kalau orang ketika udah tahu bullshit, jangan masuk terus. Ini udah jadi sasaran empuk mereka kalau masuk terus. Waktu itu Mas datang ke sana, tawarannya posisi apa dan memang PT apa itu, ada nggak itu? Waktu itu jadi mereka ganti-ganti. PT-nya PT asal gitu. Jadi asal aja PT ABC internasional gitu ya. Nah, terus pas transaksi kan kita udah bisa bandingin nama PT tapi transaksi atas nama pribadi. Namanya cowok. Darmawan kalau nggak. Iya, Darmawan. Itu beneran punya dia atau memang rekening beli itu? Rekeningnya dia. Rekeningnya dia. Kan gampang banget lacaknya. Iya. Waktu itu banknya Bank Mandiri. Bank Mandiri. Oke, bisa nggak sih itu penegak hukum kita misalnya udah tahu nih penipu, terus kita ngelapor, ada orang yang ngelapor, jelas KTP-nya rekeningnya ini itu. Kalau misalnya bisa nggak bergerak kita? Bisa, sebetulnya bisa. Tapi ketika semua korban yang datang ke sana speak up. Harus speak up ya? Harus speak up semua. Nggak bisa cuma satu orang ya? Iya, satu komando. Jadi kalau kita sama-sama di perangkat bareng, terus ketipu bareng, langsung speak up hari itu juga. Atau harus meledak langsung ya? Langsung, itu bisa ditangkap. Kan ada yang bilang no viral no justice, gitu kan udah harus viral dulu. Iya, harus istilahnya make people attention to us. Benar. Jadi ketika diperhatikan pasti bergerak. Jadi aparat kita itu ketika memang istilahnya secara kuantiti gak banyak, itu pasti cuma displayin doang. Tapi kalau suaranya banyak atensi, pasti bergerak mereka. Banyak korban karena ya. Ada tuntutan. Pertama ada tuntutan, kedua mereka istilahnya malu lah pakai seragam. Wah, tapi sekali. Ya tetap permainan mereka juga gak ada di belakang layar.
Dan ini nggak pernah hilang ya? Ada-ada aja ya Jobscam ini ya? Biasanya siklusnya Sekarang yang rame apa? sekarang yang lagi rame logistik. Apa? Logistik tentang pengiriman, Iya, kurir ya? packaging. Packaging. Ya, packaging. Coba ceritain seperti apa itu modusnya? Jadi mereka nawarin yang sekarang lagi hype itu nawarin kurir bukan ekspedisi. Kerja kurir gitu. Bagian ekspedisinya Iya. tapi di gudang. Di gudang. Di gudang. Jadi staf Bagian packing. staf gudang, packing sama delivery. Tapi beda-beda wilayah. Kayak Tanah Abang, Kembangan, terus Jakarta Selatannya Jagakarsa gitu. Tapi logonya sama. Dan Logonya itu sama. logonya persis saya ingat. Itu adalah hasil logo Canva gitu. Kelihatan banget gitu. Jadi logonya simple cuma kayak logo tiga arah. Tiga arah, warnanya kuning, biru, hijau. Udah. Kami perusahaan logistik sedang mencari staf gudang untuk daerah di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta. Ada kata banyak lagi. Ada. Kami perusahaan logistik membutuhkan banyak kandidat. Ada. Jadi memang mereka mapping. Masuk ke OLX itu. Rincian karir. Dan itu dia approve sama OLX. Anehnya. Iya ya. Oh berarti OLX kita ini belum ini penyaringannya belum ketat. harusnya user-user yang masuk situ bikin iklan itu harusnya di-verified dulu ya aturannya. Sekarang di platform OLX banyak gitu. Bergeraknya mereka di sana. Kalau nggak di Facebook Marketplace. Iya. Dimana semua orang pas begitu ini ngakses. Ngakses paling banyak di Facebook. Tapi kalau misalnya untuk orang-orang kelas menengah ke atas biasanya kan via web kan. Mereka mau cari-cari mobil, ada option subkategori lowongan kerja itu pasti diklik juga kan. Biasanya nyari side hustle. Tapi kalau misalnya untuk nyari side hustle pastikan platform resmi. Kayak Fiverr. Itu kan dari luar negeri, itu dibayar pakai dolar gitu. Jadi kalau misal nyari freelance kayak gitu, pastikan make sure dulu kita user langsung. Jangan ketemu sama yang kayak gini. Pihak ketiga gitu ya. Pihak ketiga itu akan selalu tahu celah kita akan dijerumuskan dan dieksploitasi pasti. Ngeri. Dieksploitasi pertama dari secara materi mental dan pikiran. Itu akan ngebentuk kita jadi skeptis, istilahnya putus asa, desperate kan. Mau cari kerja lagi kan daya juangnya ngebalikin stamina untuk mau nyari kerja lagi kan itu butuh waktu recovery-nya. Secara mindset kita jadi nggak percayaan. Iya benar. Karena udah kena trauma. Agak butuh proses lama untuk pulih itu. Iya. Tapi mereka nggak peduli, mereka akan terus kayak gitu lagi, ngelakuin lagi. Oke, iklan di TV dong. Dan istilahnya repetition terus. Dan mereka cari mangsa baru. Biasanya fresh graduate sih. Fresh graduate ya? Fresh graduate. Kalau yang pengalaman nggak mungkin ya? Mungkin. Fresh graduate pasti akan jadi sasaran empuk mereka. Berarti kalau banyak lulusan kita, SMK, SMA itu, Nah itu, ITS, itu ya kan di. Misal tahun sekarang nih mau kelulusan. populasi Indonesia kan bertambah ya. Ya, India udah mulai kalah ya sama kita ya. Kalah. Dan ini kemungkinan pertumbuhan job scam ini akan meningkat ya. Meningkat. Akan meningkat. Karena dia melihat pasar ya. Pasarnya gede. Pasarnya gede terus bertumbuh. Dan ya itu, masalahnya tetap akarnya di pendidikan kita. Oke. Akarnya tetap di pendidikan. Jadi pendidikan kita itu belum match dengan kondisi real di lapangan. Masih teng gitu ya. Dibikin pato ya. Iya, bikin patuh. Jadi tidak ada ruang untuk berekspresi, bereksplorasi. Iya, seperti berdialog seperti ini untuk menyampaikan pendapat, opini, berdebat, berdialog gitu. Itu nggak ada ya. Cenderung menghakimi, makanya dikasih nilai. Zaman gua SD kan itu pasti tuh menghafal perkalian 1 kali 1, 2 kali 2 gitu. Terus disuruh menghafal kayak gitu-gitu. Dikasih tahu gak implementasinya apa? Nggak ada. Disuruh Padahal aja kan menghafal. implementasi matematika itu digunakan untuk coding. Coding ya. Iya, digunakan untuk coding. Terus digunakan untuk artificial intelligence. Basisnya tetap matematika. Iya benar. Implementasi. Jadi dibangunnya kecintaan terhadap pelajaran itu nanti akan jadi apa ketika kita pakai di kehidupan nyata. Ketika kita misalnya tertarik dengan matematika, kita bisa bikin coding, bangun software, bisa gunain untuk kebermanfaatan orang. Jadi ada memang ruang-ruang di sekolah kita itu cuma tok gitu. Jadi
ada kan kalau misal kita makan nih, kalau misal kita makan, kita misal makan nih, Yeah. makan buah. Iya. Pas proses masuk kan begitu kan bentuknya. Set, pas masuk, yang berguna akan diserap tubuh, yang tidak berguna dibuang. Benar. Nah, bentuknya beda kan? Yang keluar, Iya, betul. berarti yang kita cerna pun di sekolah, kalau memang itu bermanfaat dan relevan ya kita terima. Tapi kalau nggak ini ya buang. Itu Betul. kan itu siklusnya beda. Jadi jangan sampai dari sini gelondongan A ke bawah datang lagi A. Jadi kan ada proses dari A jadi B, DB jadi C. Berarti karena kurangnya pemahaman dan informasi ketika kita mempelajari matematika, mempelajari fisika, mempelajari biologi itu implementasinya apa itu nanti itu kurang. kita pelajari itu. Iya, Nggak diarahin ke sana ya. Jadi cuma sebatas teori tok. Ini ada yang menarik nih Kak. Pernyataannya KDM kemarin. Kita pelajari fisika, biologi, tapi apa ya? Di hutan tebang pohon gitu kan. Nggak mau nanam segala. Sebenarnya biologi udah itu. Nanam melihara ayam ya kan, telurnya kita goreng, kita jual. Itu kan biologi. Tapi orang nggak ke sana. Malah teliti teori-teori begini nggak praktek. Itu gimana itu? Jadi sekolah kayak begini? memang secara awal kita di program konsumtif. Konsumtif. Dari sejak lahir kita ada program konsumtif. Wah. Dari sejak lahir. Saya tanya kan. Ketika begitu pertama kali brojol, nangis kan? Nangis. Pas dikasih nangis dikasih air susu atau ditenangin dulu? Susu. Nah itu konsumtif. Biar cepat. Nah itu. Karena harusnya ditenangin. Harus ditenangin karena olahraga ditengangin dulu. Iya. Karena misal parenting nih kita nih. Terus. Anak nangis itu ada dua kemungkinan, satu terkejut, kaget atau takut. Iya. Kalau orang non ketika nangis dipeluk dulu, ditenangin dulu. Ketika memang lapar, kan kelihatan mulutnya udah mulai ini kan. Lu jago banget parenting ini bro. Jadi kan kita memang di program konsumtif itu ketika ada sesuatu masukkan ke mulut. Iya. Makanya anak-anak kita suka maling-maling ngerokok. Benar. Ketika kita pusing, stres, ada sesuatu masukkan ke mulut. Karena ketika kecilnya juga kan udah dikonsumtif, ketika nangis masukkan ke mulut. Sesuatu masukkan ke mulut, sesuatu masukkan ke mulut. Dan kalau lihat secara holistik ya, mobil punya siapa? Luar. Ya kan? Ya kan? Terus gedung-gedung di sini punya siapa? Luar. Kan nggak aja dari lokal kan? Ya. Wah, kalau bisa beli ngapain bikin, Bos, gitu. Itu dari bayi udah. Dari bayi udah diprogram kayak gitu. Karena apa? Ya? Karena kita itu kalau misal lihat polanya orang luar negeri itu patternnya ketika anak itu diajak komunikasi, walaupun kita tahu anak itu belum bisa ngobrol, tapi diajak komunikasi. Jadi kayak anak itu mulai gelisah, diajak ngobrol, diajak bercanda. Iya, benar. Jadi ketika kita tahu kondisi fisik, bahkan udah ada teknologinya kan sekarang pakai AI. Iya benar. Jadi kita bisa bayi ngomong diterjemahin pakai AI, pakai bahasa Inggris. Oh, ngomong ini. Kita bisa tahu. Udah ada sekarang teknologinya. Di US anak gua. Di US. Jadi ketika bayi ngomong itu pakai AI langsung, saya pengen makan, saya takut. Itu langsung ada. Oh, ada ya teknologinya sekarang udah. Makanya orang luar negeri itu diulik. Parenting pola pengasuhan diulik. Karena apa? Karena ketika terjadi sesuatu itu hadapin. Jadi orang Indonesia itu ketika dapat sesuatu kabur. Kalau nggak kabur makan gitu. Masukkan sesuatu ke mulut, kalau nggak minum alkohol, narkoba. Karena apa? Di awalnya udah ketika nangis langsung masukin ke mulut. Masukkan sesuatu ke mulut. Makanya masalah di Indonesia obesitas. Oke, berarti pebisnis dari luar negeri atau segala macam yang makan junk food atau segala macam itu, dia sudah mempelajari behavior manusia di Indonesia ini ya. Oke, ini pasarnya bagus nih gitu. Konsumtif makanan junk food, makanan sampah pasti. Iya. Makan makanan gorengan. Pokoknya sesuatu yang membuat mereka tambah berat badannya naik dan jadi obesitas. Terus rokok, terus narkoba, terus minuman keras, itu pasti. Benar nggak sih ini
dari ujung kaki sampai ujung kepala, dari obesitas, orang pengen kurus, ada pelangsing, ya nggak? Ada yang kulitnya kurang ini, ada. Jadi seluruh tubuh kita ini benar-benar bisa dieksploitasi ya. Bisa. Jadi di mana ada pain, di mana ada permintaan, di sana ada solusi. Bahkan yang tidak terlihat ya bro ya, kayak need yang butuh gaji 5,6 juta, itu kan nggak terlihat ya di fisik ya. Itu otak kan, pengen punya gaji tinggi, itu bisa dieksploitasi juga sama scammer job itu ya. Bisa. Jadi memang ada di bagian otak manusia, otak kecil namanya, itu suka yang istilahnya ngakalin, otak kadal namanya. Otak apa? Otak kadal. Otak kadal? Nah, di belakang kecil itu namanya. Iya. Jadi itu bagian yang paling mudah dimanipulasi. Oh. Jadi akan selalu ngakalin nih. Jadi kan ada akal, ngakalin. Nah ini ngakalin. Kalau ngakalin pasti melakukan segala sesuatu dengan segala cara. Nah, gitu. Jadi beda ngakalin sama kreatif. Beda. Kalau kreatif beda ya? Beda. Kita cari istilahnya kita mau ke B tapi dengan cara berbeda. Kalau ngakalin, saya mau ini gimana ya? Tapi ngerugiin orang biasanya. Berakhirnya ngerugiin. 50 Pak. Oke. 50, oke. Dikit-dikit lagi closing nih. Iya. Waduh, menarik sekali ya. Kebanyakan ngakalin. Bahkan di jabatan-jabatan posisi publik besar pun ngakalin sebetulnya. Iya, kayak orang, ini nih kemarin kan gua bilang, lu belum kaya, menjadi pejabat. Pasti kerja lu kagak becus. Iya. Soalnya gini, mau jadi anggota dewan, harus punya 60 miliar. Nah, itu kan sudah ngakalin kan? Ngakalin. Gimana cara, berapa sih gajinya kan? Untuk balik modalnya, BEP-nya kapan itu? Ya, break-even point-nya biasanya di tahun 1 ke 2 harus balik modal dulu. Kalau pakai gajinya kan nggak mungkin. Kan? Jauh sekali kan? 60 miliar Pokoknya bos. dia akan cari project-project ini. Strategis. Strategis untuk BEP modal dulu, ngebalikin modal. Kerjanya jarang biasanya. Kerjanya Gitu. capek. Karena tidur kan, paling tidur, rapat tidur. Nanti 2 tahun berikutnya nyiapin buat nyalon lagi. Oh gitu? Iya, nyari sponsor lagi. Karena apa itu masalahnya? Jadi basisnya satu di sekolah, pendidikan keuangannya kurang. Nah, tapi ada yang menarik nih. Nah. Kenapa diciptakan pemilih-pemilih ini? Nah, untuk 5 tahun lagi. Gitu. Kenapa selalu diciptakan? Kenapa kita bikin di akademisi kampus bikin supaya rakyat kita cerdas memilih gitu? By design. Kenapa? By design. By design. Sengaja by design. Wah. By design. By design. Kalau misal punya apa ya kematangan dan kedewasaan tinggi, sebetulnya bisa dirubah. Tapi yang punya hajat di sini, yang punya power di sini nggak mau. Nggak mau. Diusik lo mati. Berarti kita pelihara saja nih. Ya. Lumayan suaranya gitu. Jadi kayak istilahnya segala bentuk perlawanan ketika semua orang istilahnya terbangun kesadaran kolektif. Ketika terbangun kesadaran kolektif, yang punya power akan mundur. Makanya karena ini banyak yang sadar. Iya, zaman-zaman beberapa tahun lalu kan orang-orang yang seperti kita ini kan yang kritik thinker gitu ya, yang otak-otaknya jalan gitu, mau dibungkam kan itu. Iya. Karena ini ada ini. Gitu. Jadi ada ITE gitu kan. Kalau kita nggak bisa bebas kan, makanya ada ITE. Kalau mereka bergerak underground, kita lawan underground juga. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya mereka bergerak dalam diam dan senyap, kita bergerak dalam diam dan senyap juga. Jadi mereka sebetulnya unpopular, unpopular tapi very important VIP. Unpopular tapi istilahnya jarang muncul di TV tapi punya power loh. Oh di belakang ya? Iya. Karena underground, bergeraknya di bawah. Senyap dia ya? Senyap. Jadi everything with power is very quiet. Tapi when stupidity is very loud. Jadi segala sesuatu yang memang punya power itu biasanya sunyi. Sunyi ya? Sunyi. Kayak Illuminati tadi yang kita bahas di tapi episode ketika awal ya? kebodohan itu pasti ramai. Kebakaran apapun pasti ramai. Oh iya ya kemarin Terra Drone rame tuh. Iya ramai. Iya itu pasti. Rame tuh. Asli yang sifat-sifatnya ricu, riuh itu bentuk dari kebodohan. Zaman Romawi kan dulu kalau ada yang gue denger ya, ada yang mau berontak,
dikasih gajah, pertunjukan aneh-aneh. Iya. Katanya itu untuk meredam emosi rakyat. Iya. Bener nggak sih itu kalau dikasih tontonan-tontonan lucu ini kayak gitu untuk Iya. mendistract otak-otak kita itu. Ngedistract otak sama istilahnya apa ya, pengalihan. Ngalahin isu. Pengalihan. Jadi mereka fokus dengan yang terjadi di Kolosum. Nih, orang yang ini nih merencanakan sesuatu agenda lagi. Oh my god, ini Jadi jadi kita misal bersorak-sorak nonton main sepak bola timnas sama apa Piala Dunia. Ini sedang merencanakan orang sana, oh wah, 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 gitu. apa istilahnya? Oh, Di sini ada meeting. What's next? Iya nggak? Jadi agenda selanjutnya. Istilahnya pokoknya power money gitu. Total control. Total control. Power money, total control. Udah. One word, one government. One word, one currency. Ngeri. Master of Mind-nya udah ada. Jadi siklusnya sekarang itu Master of Mind-nya udah hadir, cuma masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Nah, sekarang paling 20 tahun, 2 dekade dari sekarang, itu usianya udah mulai ini remaja. 40 tahun ke depan udah matang. Master of Mind-nya udah ada sebetulnya. Udah siap-siap berarti itu. Dan jadi perang antara baik dan buruk itu emang ada dari dulu. Jadi lahirnya barengan. Jadi yang namanya Armageddon itu akan ada, tetap ada. Perang antara baik dan buruk itu tetap ada. Jadi pesan-pesannya ini buat kita gimana biar nggak tereksploitasi oleh orang-orang itu? Sebetulnya lebih teliti lagi, lebih aware, lebih teliti. Lebih aware, lebih teliti sama kita sebisa mungkin dapat informasi lebih banyak, sebanyak mungkin. Informasi berarti. Karena komoditas sekarang data sama informasi penting. Data sama informasi. Semakin kita punya data banyak, informasi banyak, makanya saya selalu bawa-bawa. Karena apa? Gue heran lu bawa HP banyak banget tuh buat apa gitu. Karena data gitu. Data semua. Ketika orang mau ngomong apa, saya bisa buka data. Tapi di media lu, gue belum cek ya bro ya. Gue belum cek. Lu ngomong apa sih di media itu? Lu ada media kan? Ada. Nah, kalau lu tampilin tak ya? Kalau di media itu saya bisa ngesugesti orang untuk punya mental gratitude. Gratitude itu dalam artian dia punya stereotip untuk bisa sukses. Oke. Jadi makanya kan waktu dulu kan pernah ikut semacam apa ya inkubator. Apa tuh? Inkubator waktu itu diplomat sukses. Makanya nama itu tetap dipakai sampai sekarang. Makanya Iqbal Muslim diplomat sukses. Karena waktu itu dari 10.000 orang lolos ke 1.000. Iya. Kan 10.000 orang banyak nih. Presentasi ide kan. Iya benar. Saya lolos ke 1.000 kan. Orang itu luar biasa itu. Nah pas begitu mau ke tahap selanjutnya, saya udah mulai gimana ya? Saya buat istilahnya udah pokoknya dari sejak begitu SMA udah punya kesadaran gimana saya bisa mempekerjakan orang lain, membuat kehidupan orang lain lebih baik gitu. Dari SMA kan. Jadi gimana caranya saya bisa menciptakan istilahnya kemaslahatan atau lapangan pekerjaan bagi banyak orang. Jadi udah dibalik psikologinya. Iya. Karena dulu yang nyari kerja gitu, sekarang udah berubah ya. Kalau misal saya punya stereotip nyari kerja berarti supply-nya tinggi, permintaannya tinggi. Iya. Lu akan menciptakan demand itu. Iya. Sedangkan yang mau nyumbang lu berarti. Yang mau nerimanya sedikit gitu. Berarti harus ada sosok-sosok baru yang memang menciptakan lapangan pekerjaan baru dan ningkatin SDM-nya gitu. Benar. Jadi kita guide dari bangun fondasi, pemikiran, emang di stereotipnya lo bakal berhasil gitu. Tapi in a long term. Ya, bukankah negara kita bakalan aman, damai dan tentram kalau balancing ini ada ya? Iya, maksudnya ada. Ya setara lah, jangan terlalu kaya banget gitu, wah kaya gitu. Ada yang di sini aduh belangsak gitu. Belangsak banget. Lebih aman dong, jadi nggak ada yang merampok kan. Secara pokoknya ketika ilmu naik, pemahaman naik itu tingkat kemiskinan, kejahatan itu pasti menurun. Karena kedewasaannya akan mulai matang. Kedewasaan akan matang, lebih bijaksana dan tidak anarki. Sekarang saya masih bisa lihat dengan mata saya kepala sendiri orang ketika kesenggol dikit motor itu langsung berantem di sana juga. Dan ribut pasti. Ribut pasti. Itu pasti berdarah-darah. Itu karena minim sekali kemampuan untuk mengelola emosi. Kan. Tetap emotion control, self control sama disiplin.
Kadang kita cuma ngomong, saya akan mulai hari ini doang. Selanjutnya nggak dilanjutin. Jadi ada disiplin sama konsisten kita. Nah, disiplin sama konsisten kita masih berantakan. Kalau orang Rotary udah tersistem, disiplin mereka ya udah disiplin. Karena apa? Mereka sadar ini untuk kebaikan saya sendiri. Yang merasakan ruginya saya sendiri juga. Kalau di kita, peduli ting, no penting mah, orang senang. Nah itu orang-orang gitu tuh. Yang penting bisa seneng sekarang. Masalah gue belangsak belakangan itu mah nanti. Nah itu stereotip kita itu orang masih gitu. Siap. Makanya saya lebih fokus mau benerin SDM-nya dulu. Makanya ngelatih orang untuk bersyukur. Jadi in every problem there is always blessing. Jadi ketika Anda bangun tidur selalu ada hal yang bisa Anda syukuri. Nah, kan ketika kita disuguhin dengan media, makanya selalu bilang throw your television into trash. Buang saja. Karena television itu sampah ya artinya iya, itu ya. Buang aja. Yang ini ya, yang nggak bermutu ya. Yang Anda konsumsi itu trash, sampah ya. gitu. Karena begitu Anda bangun, Anda disuguhkan dengan ketakutan, kengerian, rasa takut, ancaman. Takut. Gitu. Jadi hal-hal yang memang secara emotion meter itu udah negatif duluan. Jadi kan manusia itu punya emotion meter. Ada plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Dan yang punya plus 7 sampai 8 itu biasanya orang-orang yang punya tingkat keikhlasan tinggi. Tingkat keikhlasan tinggi cirinya orangnya tenang. Benar. Terus ketika kita berada di sisinya aman, merasa aman, nyaman. Dan ketika terjadi apapun dengan dia no hard feeling. Tenang ya. Nah, tapi kalau misalnya udah negatif 1, 2, 3, 4 sampai 7, itu biasanya orang cepat mati. Cepat mati. Ada penelitian ya itu? Ada. Jadi emang Allah udah kasih kok di kitab ilmu pengetahuan. Ada. Jadi orang yang tingkat kadar emosinya paling rendah itu paling cepat mati. Yang orang yang tingkat kadar emosinya paling rendah cepat mati. Antara dia stroke, serangan jantung. Benar. Oh, cepat marah, cepat disenggol dikit motor. Anjing. Itu cepat mati. Cepat mati. Pokoknya cepat dipanggil lah, cepat balik gitu. Tapi orang-orang yang punya tingkat ini itu dikasih umur panjang untuk ngebenahin yang ada di sini. Cacing semua ini, bro. Oke, next ini kita bikin panjang ini. Oke, mungkin segmen ini udah habis ya, jadi mudah-mudahan. Ya udah, kasih ceramah dulu deh buat teman-teman nih. Ya, gimana nih? Anak tadi job scam kan? Ya udah buat yang cari-cari kerja mungkin, coba. Nah, jadi buat teman-teman yang cari kerja, sebisa mungkin increase dulu value-nya. Jadi tingkatin dulu value teman-teman. Di mana skill teman-teman relevan dan suka, tingkatin di sana gitu. Sekarang banyak bidang yang memang dari mungkin zaman dulu nggak ada ya, kayak content creator, voice over, freelancing ataupun apapun itu sekarang banyak bidang gitu. Nah, tinggal teman-teman tekunin, fokus gitu. Jadi orang-orang yang berhasil kayak Bill Gates, siapapun itu fokus di satu bidang. Konsisten ya. Nah, jadi jangan sampai kok kayak nggak kelihatan hasilnya. Ingat, sebuah pencapaian besar itu pengorbanannya besar ya. Betul. Kayak Microsoft, Google ataupun Amazon itu kan 10 tahun yang lalu nggak sebesar sekarang. Itu dibangun di sebuah garasi kecil. Coba kalau dia berhenti waktu itu. Iya, kita nggak bakal bisa belanja transaksi dunia, kita nggak bakal bisa akses Google, kita nggak bakal bisa nonton video kayak sekarang. Itu karena konsistensi sama mereka besar dan fokus di satu bidang. Jadi ketika memang teman-teman fokus di increase value, fokus di skill, sambil networking. Kuncinya di networking ini. Jadi orang-orang kaya itu satu networking, kedua deliver skill. Kita itu pengen gaji gede, skill nggak ada, networking. Almarhum sudah itu. Iya. Ya, jadi orang-orang kaya itu, saya bisa kasih gambaran ke teman-teman kalau misal gimana cara networking sama orang-orang yang berkelas. Teman-teman datang aja ke hotel bintang 5, ikut ngopi sama perhatikan gimana cara orang-orang kaya ngehandle sama komunikasi, bergaul dengan mereka. Karena 5 orang terdekat teman-teman, maka teman-teman akan jadi yang ke-6. Bergaul dengan miliarder, teman-teman bisa akan jadi miliarder. Teman-teman bergaul dengan pemabuk akan jadi pemabuk. Nah, jadi tergantung circle kalian gitu. Betul. Increase value, terus temukan network yang memang bisa nerima kita accept.
Kalau memang kita nggak worth it itu dalam artian kita nggak diterima, ya udah letting go, tinggalkan aja gitu. Karena dengan sendirinya kita akan terhubung dengan orang-orang yang sevibrasi. Iya, sevibrasi, benar-benar setuju. Oke, mantap. Daging Talk ini, terima kasih. Siap. Wow. Let's close.